Tuhan. Kami ikat kuasanya, kami patahkan kuasanya, kami hancurkan kuasanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Mari saudaraku yang siap untuk mendengarkan berkat firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin, amin, amin. Shalom saudaraku. Ya, nanti minggu depan atau nanti minggu depan maunya duduknya nggak ada kemari ya, jangan nyamping gitu, nggak capek nyamping, capek kan? Kalau tahu capek apa nyamping? Kan enaknya nengoknya ke depan saudara, ya. Nah, saudaraku, ya kita sudah lewati ya peringatan hari kematian Tuhan Yesus, ya kemudian hari kebangkitan. Nah, setelah itu ya saudara akan dicurahkan Roh Kudus, Holy Spirit, ya. Itulah ya tahapan-tahapannya saudaraku, ya. Jadi saudara, untuk soal Roh Kudus ya sudah 3 minggu berturut-turut yang lalu saudara kita sampaikan ya, 3 minggu ya berturut-turut setiap hari Rabu selama 3 kali Rabu. Ya, saya sudah sampaikan tentang Roh Kudus dan saya sangat-sangat berharap ya saudara menangkapnya dan rindu untuk dipenuhi Roh Kudus. Ya saudaraku, nah hari ini saya ingin berbicara ya saudaraku, bagaimana kita yang Tuhan mau cara berpikirnya itu saudara, ya cara berpikir ya. Kita Tuhan mau cara berpikir kita itu benar di hadapan Tuhan, ya. Karena banyak sekali manusia di dunia ini, saudaraku, cara berpikirnya, saudara, semau dewe, gitu ya, saudara ya. Suka-suka, sehingga justru oleh karena suka-suka cara berpikir, saudara, membuat saudara menjadi apa? Sakit, saudara, sakit karena berpikir salah, ya, merasa benar, ya, padahal salah, saudaraku, ya. Sebenarnya, saudara, kalau kita sudah dipenuhi Roh Kudus, ya, kalau kita sudah dipenuhi Roh Kudus dan mencintai Tuhan, cara berpikirnya pasti sulit sekali untuk salah, saudara. Sulit itu untuk salah, ya. Tapi oleh karena banyak sekali orang Kristen, ya, Kristen tapi tidak dipenuhi Roh Kudus, saudara. Atau inilah, percaya sama Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ada Roh Kudus tapi dibiarkan diam, saudaraku, ya, sehingga membuat saudara cara berpikirnya salah, saudara. Contoh misalnya saudaraku, ya, kalau mau datang ke gereja, datang kepada Tuhan, ya, dia punya motivasi salah, saudara, ya. Datang ke gereja, datang ke Tuhan, tapi dengan motivasi yang salah, ya. Kalau Paskah kemarin, saya bilang motivasinya apa? Cuma bonus. Nah, sering sekali, saudara, ya, datang kepada Tuhan, motivasinya adalah bonus. Saudara tahu itu bonus apa? Bonus yang dimaksud yang sakit mau disembuhkan. Nah, itu motivasinya. Yang miskin mau jadi kaya. Yang gak punya pasangan hidup belum pengen punya pasangan hidup. Yang belum punya keturunan pengen punya keturunan. Yang rumah tangga rusak, hancur, pengen rumah tangganya jadi bagus. Itu dia. Itu rata-rata, saudara, ya. Rata-rata datang kepada Tuhan motivasi yang pertama itu salah. Ya, salah. Jadi orang Kristen yang motivasi pikiran salah awal datang kepada Tuhan, saudaraku, ya, sering kecewa. Sering sekali jadi kecewa. Kenapa?
dia ingin semua motivasi yang diharapkannya tadi segera dijawab, secepatnya dijawab. Jadi dia hitung-hitung, saudara. Ya, sudah berapa bulan aku datang ke Yehuda misalnya. Sudah berapa lama aku datang ke gereja. Ya, nggak usah ke gereja lah, ke Yehuda aja. Ya, udah berapa lama aku datang ke Yehuda ini ya? Udah 2 tahun. Tapi aku waktu itu datang pengen ke Yehuda ini supaya aku jadi kaya. Tapi kok aku nggak kaya-kaya. Tapi kenapa justru aku semakin miskin? Semakin apa? Bangkrut. Bah, nggak benar ini persekutuan doa Yehuda ini. Ya, saudaraku. Nah, kemudian ada yang sakit. Ya, kemudian datang, tapi kok enggak berubah-ubah, kok enggak sembuh-sembuh. Ya, udah berapa lama ini? Udah setahun aku datang, tapi kok aku enggak sembuh-sembuh. Nah, begitu ya, saudaraku. Nah, itulah. Jadi apa? Kecewa. Sehingga gimana? Meninggalkanlah Yehuda ini. Nah, begitu. Nah, tapi saudaraku, sering sekali ya kita bilang, saudara, ya, bahwa Yehuda ini ya adalah bengkel, ya, bengkel manusia. Ya. Nah, kalau mobil rusak dibawa kemana, saudara? Ke apotik, ke bengkel. Nah, ketika mobilnya sudah benar, ketika mobilnya sudah tidak rusak lagi, apakah perlu mobil itu tetap di situ? Tidak, saudara. Maka mobil itu akan meninggalkan bengkel itu. Begitu ya, saudaraku. Demikian juga dengan Yehuda ini, saudara. Ya, karena motivasinya pertama datang untuk sembuh. Ketika dia datang kemari kemudian sudah sembuh, maka dia tidak akan lagi kelihatan di Yehuda ini, saudara. Ya, dia tidak akan kelihatan lagi. Saya nggak tahu di mana rimbanya. Kenapa? Karena sudah sembuh. Apakah saya marah? Enggak, saudara. Tidak. Saya tidak akan pernah marah untuk itu. Kan tadi saya sudah katakan, Yehuda ini adalah bengkel manusia. Manusia yang bagaimana, saudara? Rusak. Rusak cara berpikirnya, saudara. Ya, itu, saudara. Saya nggak marah, saudara, tapi saya kecewa. Ya, saudaraku, ya. Kenapa? Mau enaknya aja. Enggak, saudara, ya, enggak seperti itu. Ya. Nah, jadi saudaraku, pergi, ya, goodbye Yehuda. Begitu, saudara, ya. Saya tidak akan pernah marah, saudara, tapi saya sedih. Oleh karena apa, saudara? Kalau tadi dia sakit kemudian datang sembuh, saudaraku, ya, sebenarnya yang Tuhan mau adalah lewat sakitnya itu sembuh, sehingga dia jadi kagum sama Tuhan, sehingga dia semakin cinta sama Tuhan, sehingga dia semakin hormat sama Tuhan, sehingga dia jadi rindu untuk mengenal pribadi Tuhan. Itulah yang diinginkan Tuhan lewat kesembuhan dari sakit penyakit itu. Tapi saudara, jarang sekali seperti itu. Sangat jarang, saudara. Pokoknya yang dia mau sudah terpenuhi, titik. Ya, begitu dia, saudara. Ya. Nah, jadi saudaraku, sebenarnya itu adalah cara berpikir yang salah. Itu adalah suatu kerugian, saudara. Dan saya nggak mau ambil kerugian itu ketika saya mengalami masalah. Masalah saya belum selesai pun saya kok jadi cinta sama Tuhan. Seperti itu ya. Masalah saya belum dijawab, tapi kok saya semakin hormat kepada Tuhan. Kok saya semakin sayang sama Tuhan. Dan itulah yang Tuhan rindukan dari kita semuanya, saudara. Ya. Tapi manusia selalu membuat dirinya menjadi Tuhannya. Kenapa saya katakan begitu? Karena semua jawaban dari persoalan pergumulan
ingin seperti yang dia mau. Saudaraku, saya belum selesai masalah, belum dijawab Tuhan sepenuhnya, tapi justru saya semakin mencintai Tuhan ketika saya mendengar firman Tuhan. Itu dia, saudaraku. Saya justru tidak lagi terlalu memikirkan masalah, tapi justru saya memikirkan bagaimana saya mencintai Tuhan, bagaimana saya bisa ketemu dengan Tuhan, bagaimana saya bisa kenal pribadi Tuhan. Saudara, misalnya contoh saudara, kalau ya saudaraku, saya tidak mengenal pribadi Gusti, bagaimana saya bisa mengerti tentang dia? Kalau saya tidak mengenal pribadi Diana Hutahuruk, bagaimana saya bisa mengasihi dia? Saudara, dan bagaimana mungkin saudara bisa mengasihi Tuhan kalau saudara tidak mengenal pribadi Tuhan? Bagaimana mungkin saudara bisa menghormati Tuhan? Bagaimana mungkin saudara bisa takut kepada Tuhan, hormat kepada Tuhan, kalau saudara tidak mengenal pribadi Tuhan Yesus? Itulah kesalahan orang Kristen, saudaraku. Selalu datang hanya oleh karena masalah. Sekali lagi saya katakan, apakah itu salah? Tidak, saudara. Itu tidak salah. Karena saya datang juga pada Tuhan dulu oleh karena masalah. Tapi sebelum semua Tuhan jawab, toh saya di tengah jalan sebelum masalah dijawab, saya sudah mulai mencintai Tuhan. Karena saya mendengar firman Tuhan. Itu dia, saudara. Dan itu yang paling susah saya dapati dari setiap orang yang datang ke Yehuda ini. Susah sekali saya dapatinya, saudaraku. Ya, nanti datang, kemudian mulailah dijawab, kemudian 2 tahun tidak kelihatan, saudara. Nah, setelah itu ada lagi masalah, muncul masalah lagi, ya saudaraku, yang harus dihadapi, mungkin lebih berat lagi, baru datang lagi, saudaraku. Itu sering sekali terjadi pada manusia, saudara. Ya. Kenapa? Karena hidupnya, pikirannya masih terikat dengan dunia ini, saudara. Ya, orang-orang yang seperti itu tidak akan pernah mencintai Tuhan, tidak akan pernah. Ya, itu dia, saudaraku. Kemarin saya katakan, intisari daripada pengikutan kita kepada Tuhan adalah cinta akan Tuhan. Ya, cinta akan Tuhan. Jadi sering sekali orang bingung dengan kata-kata saya ini, saudara. Ya, kenapa? Karena Tuhan tidak kelihatan. Bagaimana mencintainya? Sedangkan yang kelihatan aja pun susah untuk mencintainya, susah untuk mengasihinya. Coba lihat diri saudara. Saudara punya suami, saudara punya istri, itu pun susah. Apalagi Tuhan yang tak kelihatan. Kan seperti itu. Jadi sering sekali orang susah kali untuk saudaraku mengapakannya ke hidupnya gitu, soal Tuhan ini, saudaraku. Ya. Nah, sudah berapa hari ini berturut-turut, ya saudaraku, yang datang ke Yehuda, datang ke persekutuan doa untuk sharing semua masalahnya apa, saudaraku? Pikiran yang salah. Dan orang-orang itu datang, saudara, ya, oleh karena cara pikir yang salah. Rata-rata yang datang cara pikir yang salah itu sakit, saudaraku. Ya, stres, depresi, saudara. Ya, itu dia, saudaraku. Ya. Nah, saudaraku, kalau saya tanya saudara, apakah saudara mencintai Tuhan? Pasti jawabnya, ya, aku mencintai Tuhan. Siapakah Tuhanmu?
Tuhanku adalah Tuhan Yesus Kristus. Nah, jadi kemarin ada datang sharing saudaraku, ya. Ya, dia merasa bahwa dia sudah sangat mencintai Tuhan. Camkan yang saya bilang. Ya, rasakan di hati dan pikiran saudara, ya. Dia merasa bahwa dia sudah sangat mencintai Tuhan. Saya katakan, kenapa kamu bilang kamu mencintai Tuhan? Dia bilang, saya pernah mengalami sakit. Ketika saya mandi, katanya saudaraku, ya, selalu saja menggigil. Selalu saja menggigil dan kedinginan, katanya saudaraku. Kemudian saya merasa tersiksa dengan keadaan saya. Kemudian saya berdoa kepada Tuhan. Saya sungguh-sungguh berdoa dan Tuhan menjawab doaku, katanya. Jadi saat ini saya tidak lagi merasa kedinginan dan tidak merasa menggigil sekalipun saya mandi di Brastagi. Begitu katanya saudara. Nah, bukankah itu katanya kepada saya, oleh karena kebaikan Tuhan, oleh karena doa saya dijawab oleh Tuhan, oleh karena saya percaya kepada Tuhan. Itu yang dia bilang kepada saya, saudara. Nah, saya bilang, iya, memang itu adalah jawaban Tuhan. Memang itu adalah bagian percayamu kepada Tuhan. Nah, kemudian saya tanya, ya, tarik kepada diri saudara, ya. Kemudian saya tanya kepadanya, kepada orang yang datang sharing itu, saudara. Saya bertanya kepada dia, apakah engkau tahu, apakah Bapak tahu bahwa Tuhan itu sangat baik? Ya, Tuhan itu sangat baik. Apakah Bapak tahu bahwa segala sesuatu yang dari Tuhan itu adalah baik? Iya, baik. Semua yang dari Tuhan itu baik. Apakah yang daripada Tuhan itu tidak ada yang salah? Iya, tidak ada yang salah, katanya saudara. Tidak ada yang salah. Semua yang dari Tuhan itu baik, sangat baik. Dan Tuhan itu luar biasa baiknya. Dan apakah segala sesuatu yang Tuhan lakukan atas dunia ini, atas semua manusia pasti baik? Ya, semuanya pasti baik. Udah saudara, semua pasti baik yang dari Tuhan. Nah, jadi Bapak percaya kepada Tuhan? Ya, aku percaya. Semua yang dari Tuhan itu pasti baik. Nah, kemudian saya katakan, saudara, dengar apa yang saya bilang. Saya katakan, Tuhan saat ini ada di sini. Bapak, dengar saya bilang, Tuhan ada di sini. Dan dia bertanya kepada Bapak. Dia mau bilang sesuatu sama Bapak. Katanya begini, ini ada di hadapan Bapak dia, ya. Bapak harus melihat seperti itu, saya bilang, saudara. Nah, kemudian saya bilang, Tuhan bilang begini, anakku, aku mengasihimu, aku mencintaimu, kata Tuhan. Dan hari ini aku mau ambil anakmu. Bapak harus jawab jujur. Apa yang Bapak bilang? Apa jawaban Bapak sama Tuhan? Dia terdiam, saudara. Kemudian dia bilang, begitu, saudaraku. Ya. Kenapa Bapak tidak bisa jawab? Bukankah Bapak percaya kepada Tuhan bahwa segala sesuatu yang daripada Tuhan itu baik? Ya. Dia tidak bisa jawab, saudara. Apakah itu tanda percaya? Apakah itu tanda percaya kepada Tuhan sepenuhnya, saudaraku? Tidak, saudaraku. Tidak. Ya. Itu bukan tanda orang percaya. Padahal tadi dikatakan bahwa semua yang dari Tuhan itu pasti baik. Apapun itu pasti baik. Lantas kenapa Bapak mesti berat?
sudah percaya, merasa sudah rohani, merasa sudah tahu semua, merasa sudah hebat. Saudaraku, ya, itulah tandanya belum cinta kepada Tuhan. Ada nggak contohnya dalam firman? Saya katakan ada. Kata yang lain, siapa? Abraham. Saudaraku, Abraham 90 tahun umurnya baru punya anak. Istrinya 75 baru punya anak, sekalipun sudah mati haid, saudaraku. Iya, ketika dibesar-besarkannya anaknya yang namanya Ishak, satu-satunya anaknya. Iya, dan ketika sudah remaja, Tuhan bilang kepada Abraham, Abraham, serahkanlah anakmu kepadaku, sembelihlah dia di gunung Moria. Saudara tahu apa jawab Abraham? Iya Tuhan, iya Tuhan, aku akan lakukan. Makanya Abraham dikatakan adalah seorang apa? Bapa, ya bapa orang percaya. Lah, itu kan nabi, aku kan bukan nabi, kita bilang, saudaraku. Ya. Saudara, hari ini Tuhan tetapkan nabi dan rasulnya, saudaraku. Hari-hari ini Tuhan yang dulu, hari ini, dan sampai selama-lamanya tidak berubah. Abraham yang mungkin masa itu juga makan nasi, kita makan nasi. Ketika dia kena pisau, pasti dia merasa sakit, saudara. Kita juga kalau kena pisau pasti merasa sakit, saudara. Kalau dia, ya saudaraku, kekurangan air pasti haus. Kita juga begitu, sama saudara, sama. Ya, saudaraku. Nah, ketika Abraham bawa anaknya ke Gunung Moria itu, saudaraku, apakah saudara dia tidak mau melakukannya? Apakah dia takut? Tidak, saudara. Dia mau sembelih anaknya, saudara. Ya. Kemudian Tuhan bilang apa? Abraham, aku tahu hatimu. Sekarang aku tahu hatimu, bahwa engkau buat aku lebih daripada apapun. Jangan dibunuh, jangan disembelih. Begitulah kira-kiranya Tuhan bilang. Dan Tuhan gantikan dengan domba. Itulah pikiran yang Tuhan suka, saudara. Itulah percaya yang Tuhan maksud. Itu yang Tuhan mau daripada kita. Iya, seperti itu, saudaraku. Sering sekali kita punya pikiran yang aneh-aneh. Tidak ada rancangan Tuhan kecelakaan, kita bilang semua rancangan Tuhan damai sejahtera. Tapi ketika kita mengalami kesulitan, kita mengalami sakit, kita mengalami kebangkrutan, kita mengalami apalah namanya yang tidak enak di bumi ini, lantas kita menyalah-nyalahkan Tuhan. Itu, saudaraku, sulit sekali terasa ikut Tuhan. Padahal Tuhan itu adalah Tuhan yang tidak suka hal-hal yang sulit. Ya, Tuhan kita itu adalah Tuhan yang anti ribet. Tapi kitalah yang bikin semuanya jadi kacau dan ribet. Itu dia, saudaraku, ya. Makanya saudara, banyak sekali cara pikir manusia ini yang salah, saudaraku. Saudara ingat cerita, saya nggak usah baca ya, ada di 2 Raja-Raja. Itu cerita tentang Panglima Naaman. Ya, saudara mungkin pernah dengar cerita itu. Nah, Panglima ini mengalami apa? Sakit penyakit yang namanya sakit kusta. Kemudian akhirnya dia tahu ada seorang nabi yang namanya Nabi Elisa bisa menyembuhkannya. Dari siapa? Dari pelayan istrinya, saudaraku. Ya. Nabi Elia apa Elisa? Elia. Nah, saudaraku, ya, kemudian dia pergilah menjumpai nabi itu, saudaraku. Ya, dia pergi menjumpai
Nah, dia adalah seorang jenderal. Tengok ya, cara pikir manusia itu selalu saja seperti apa yang dia mau, saudaraku. Dia adalah seorang panglima, dia adalah seorang pembesar. Kemudian dia jumpai nabi itu, dia berpikir, nah ini, dia berpikir bahwa dia akan disambut dengan kemegahan oleh karena dia adalah seorang pembesar negara. Ya. Kemudian apa yang dia peroleh, saudara? Bukan sambutan yang datang. Ya. Dia berpikir tadi itu seorang nabi akan mendatanginya karena dia adalah pembesar. Ya. Nabi itu akan datang kepada aku, itu dia pikir, saudaraku. Kemudian dia akan tumpangkan tangan di atas kepalaku dan kemudian sakitku sembuh. Itulah yang dia pikirkan. Tapi ternyata apa yang terjadi, saudaraku? Justru nabinya tidak keluar. Yang datang siapa? Anak rohaninya, ya, pembantunya, juak-juaknya, begitulah ya bahasa kerunya, ya, saudaraku. Ya, itu yang datang menjumpai panglima, sehingga dia sedikit gusar dan marah. Ya, saudaraku, kenapa aku tidak dihormati? Tidakkah demikian juga dalam pikiran kita sering, saudaraku? Sering sekali kita berpikir seperti itu juga, saudara. Kenapa? Kita merasa kita terhormat, kita merasa kita kaya, kita merasa kita lebih tahu, kita merasa kita lebih hebat. Ketika ada orang yang sepelekan kita, kemudian kita marah, kita kesal. Ya. Oleh karena apa? Merasa tidak diperlakukan dengan hormat. Itu yang sering terjadi pada pikiran manusia. Siapakah aku ini? Sehingga yang jumpai aku adalah seorang pembantu. Begitu dia, saudara. Dalam pikiran si panglima, saudara. Iya. Itu nabi tidak keluar sama sekali. Ya, kemudian nabi itu bilang sama pembantunya itu, sebelumnya, saudaraku, bilang sama itu panglima. Dia suruh celup-celupkan dirinya di sungai Jordan. Selama berapa kali celup? 7 kali. Dia lantas dia marah. Dia bilang, saudaraku, apa? Tidak adakah sungai yang lain? Tidak adakah sungai yang lain? Begitu banyak sungai di negaraku yang bersih, yang bening, yang dingin. Kenapa aku disuruh celup-celup di sungai Jordan yang kotor beleketek? Aku ini panglima. Di mana hormat mereka kepadaku? Itulah cara pikir manusia, saudara. Ya. Kemudian ya puji Tuhan juga ada, ya, katakanlah apa namanya, yang di samping panglima atau kepercayaan panglima bilang kepada si panglima, tuanku, apa salahnya sih, turuti aja lah. Nah, gitu katanya. Sudah jauh-jauh kita, ya, disuruh di situ celup-celup sungai Jordan. Ayolah tuanku, katanya. Ya. Nah, kemudian saudaraku, akhirnya panglima itu mau. Mereka pergi ke sungai Jordan. Kemudian dia celup badannya. Ya, saya bisa bayangkan, karena kita pernah ke sungai Jordan, memang kotor, saudara. Kalau saudara masuk ke dalam, kaki saudara itu digigiti sama ikan kecil-kecil, saudara. Katanya itu terapi juga sih, ya. Dikerumuni ikan kita, kaki kita itu digini-ginikannya, ya, dipatok-patoknya gitu, saudara. Nah, dicium-ciumnya kaki kita, saudaraku. Jadi kita geli juga, ya, saudara. Nah, saudaraku, memang kotor sungai Jordan. Nah, kemudian saya bisa bayangkan, saudara, ya, dia celup sekali karena mungkin dia jijik, dia naik ke atas. Sembuhkah, saudara? Tidak sembuh, saudara. Tidak sembuh. Karena dia jijik mungkin, ya. Nggak ada di dalam Alkitab dibilang dia jijik, tapi ini pikiran saya. Karena dia bilang nggak ada sungai yang lain. Nggak ada katanya. Nah, kan berarti dia merasa risih gitu, ya. Kemudian dia celup lagi kedua kali, kemudian dia naik lagi. Dia tengok belum sembuh. Karena tadi perintahnya berapa kali? 7 kali, saudaraku. Sampai 6 kali dia naik lagi, juga belum sembuh, saudara.
Sampai terakhir ke-7 kali. Kemudian dia naik setelah dicelup. Maka tahirlah dia, sembuhlah dia. Nah, kenapa saya katakan itu kepada saudara? Itulah saudara mengerikannya pikiran manusia. Ya, saudara datang kemari, saudara datang sharing, saudaraku. Ya, saudara bertanya. Nah, sama seperti Panglima ini bertanya, ingin kesembuhan dari Nabi itu, saudaraku. Iya, tapi banyak sekali yang bergulat di otaknya, saudara. Kenapa aku tidak didatangi langsung sama Nabi? Kenapa aku tidak disambut? Kenapa harus celup-celup sungai Jordan? Kenapa? Kalau dia taat saja, dia nurut saja, kan gak capek dia berpikir, saudara. Gak capek dia berpikir. Tapi dasar manusia memang seperti itulah, saudaraku. Ya. Jadi saudara, kita selalu ingin jawaban seperti apa yang kita mau. Tapi saudara ingat, cara Tuhan, cara pikir Tuhan dengan cara pikir kita itu seperti bumi dan langit jauhnya, saudaraku. Ya. Makanya nurut saja. Ya, nurut saja. Saudaraku, ya, saya merasakan, ya, secara manusia, ya, saya hamba Tuhan yang juga manusia, saya merasakan kelelahan, saudaraku, ketika menghadapi manusia yang model-model seperti ini, saudaraku. Dan begitu pula rata-rata modelnya, saudara, ya. Rata-rata begitu pula modelnya. Hampir sama semua, saudara. Ya, bertanya, bisa nanti beratus kali bertanya, tapi tidak dilakukan, tidak dikerjakan, saudara. Masih mending Panglima, saudara. Ya, walaupun banyak kali kenapa, tapi dikerjakannya juga di hari itu, saudara. Ya, seperti itu, saudara. Ya. Jadi banyak kali manusia ini, saudaraku, yang salah cara berpikirnya sehingga membuat dirinya menderita, saudara. Sehingga membuat dirinya itu menjadi sakit, saudara. Ya, saya suka bilang, saudaraku, 95% ya penyakit pada manusia itu diakibatkan oleh apa? Pikiran manusia. Ya, 95%. Dan itu sudah menurut penelitian. 2% penyakit itu karena dosa, 3% karena virus dan bakteri. Nah, sudah kita sakit, ya, cara berpikir asal-asalan, dibilangnya pula, kenapalah sakit ini kau bikin sama aku, Tuhan? Tuhan itu gak pernah, saudaraku, menciptakan penyakit. Gak pernah. Tuhan tidak pernah menciptakan penyakit, saudara. Ya, tidak pernah. Tapi virus bakteri dia yang ciptakan, saudara. Bayangkan, cuma 2% oleh karena dosa. Kenapa? Dosa kita sudah diselesaikan di kayu salib. Sudah selesai. Segala sesuatunya sudah selesai. Sudah Tuhan tanggung, saudara. Jadi kita sakit oleh karena kita sendiri yang buat, saudara. Ya. Segala persoalan saudara tidak dijawab oleh karena saudara sendiri yang buat, bukan Tuhan. Karena Tuhan itu adalah Tuhan yang ingin semua anak-anaknya diberkati, semua anak-anaknya sehat walafiat, saudara. Semua anak-anaknya kaya, itu yang dia mau, saudaraku. Tapi kita sendirilah yang tidak mau. Kita bikin akal-akal kita. Kita bikin semua seturut yang kita mau, padahal Tuhan tidak suka seperti apa yang kita pikirkan. Coba saudara bayangkan, ada 2 jalan, ya. Kemudian ada Tuhan di situ, ada saudara di situ. Ini sebagai ilustrasi saja supaya saudara tahu mengerikannya cara pikir manusia. Ada 2 jalan, saudara. Ya, yang kanan jalan tol, panjangnya 1000 km. Kemudian yang kiri jalannya berbatu-batu dan berlobang-lobang.
Panjangnya 2.000 kilometer. Sama-sama panjangnya. Jalannya yang berbeda. Udah, kemudian Tuhan bertanya, katanya, anakku, katanya, kau pilih 2 jalan ini. Yang manakah yang akan kau pilih? Tuhan katakan, saudara. Nah, manusia suka melihat apa yang kelihatan, saudara. Betul atau betul? Tapi Tuhan melihat apa yang tak kelihatan. Itu. Kalau saudara kenal Tuhan, Tuhan itu melihat apa yang tak kelihatan. Apa yang tak kelihatan pada diri saudara? Hati saudara. Itu yang dia lihat. Yang tidak kelihatan oleh kita. Hati kita yang Tuhan lihat. Bukan mulut saudara, bukan cakap saudara, bukan gaya-gaya saudara, bukan. Yang Tuhan lihat adalah hati saudara. Nah, kemudian ketika ditanya jalan manakah yang kau pilih, karena kita suka melihat apa yang kelihatan, maka kita lihat, wow, ini jalan sebelah kanan, luar biasa indahnya, tanpa hambatan, saudara. Kenapa? Jalan tol. Ya. Terus Tuhan bilang, anakku, jangan pilih jalan yang itu. Pilihlah jalan yang kiri, yang berbatu-batu dan berlobang-lobang. Sekalipun kau jalan lewat sini, tanganku akan tetap menuntunmu, kata Tuhan. Tuhan yang bilang, jelas sekali, aku akan menuntunmu. Tapi manusia itu pilih yang mana, saudara? Pilih jalan tol. Ya. Padahal Tuhan tahu apa di ujung jalan 2.000 kilometer. Dia tahu. Saudara tahu? Tidak. Tapi saudara sok tahu. Kita itu sok tahu. Dia tahu di jalan 2.000 kilometer, di jalan tol itu, saudaraku, ada jurang yang dalam. Ada jurang yang dalam, saudara. Ya. Tapi kita memang bandel sekali, saudara. Kemudian Tuhan bilang, anakku jangan jalan itu, jalan sini, anakku yang berlubang dan berbatu-batu. Tidak Tuhan, tidak Tuhan. Karena manusia suka jadi Tuhan untuk dirinya. Tidak Tuhan, tidak. Aku mau jalan tol ini, Tuhan. Kalau jalan batu dan berlubang-lubang itu aku capek, lelah dan letih. Aku mau jalan yang ini. Jangan anakku. Iya Tuhan, aku jalan ini saja. Karena Tuhan kasih kehendak bebas dari awal. Kemudian Tuhan tidak memaksa. Kalau gitu, jalanilah. Nah, kemudian katakanlah dia naik mobil, saudara. Dia jalan di 2.000 kilometer. Saking senangnya. Terus. Sampailah di ujung jalan. Separuh mobil sudah masuk ke dalam jurang, saudara. Baru dia mencerit. Dia bilang, Tuhan, tolong aku, Tuhan, tolong aku. Kau benar, Tuhan. Ternyata jalan ini ujungnya jurang. Saudara tahu apakah Tuhan marah? Tidak, saudara. Tuhan tidak marah. Terus dia bilang apa? Anakku, mari ikut aku. Tadi kan sudah aku bilang, tapi kau gak mau. Ayolah, jalan dari sini. Itu Tuhan, saudara. Tapi betapa waktu kita terbuang oleh karena itu. Kalau tadi ikut langsung jalan Tuhan, berlobang-lobang dan berbatu-batu, kemudian kita dipegang, dituntun olehnya, kemudian jalan 2.000 kilo itu dijalani bersama Tuhan, saudaraku, maka ujungnya yang didapat adalah apa, saudaraku? Kebahagiaan yang luar biasa. Segala yang indah, enak semua ada di situ. Itulah manusia, saudara. Selalu saja menolak untuk hal yang baik yang daripada Tuhan. Ya, saudaraku, jangan salah berpikir. Ya, misalnya saudaraku, ada orang yang menjolimi saudara, ada orang yang tidak berbuat benar kepada saudara, ada orang yang selalu menyakiti hati saudara, kemudian saudara balik membenci. Padahal firman
anakku, katanya. Jangan. Tapi saudara tidak mau. Oleh karena apa saudara? Harga diri saudara, ego saudara. Iya. Padahal sudah jelas Tuhan bilang lewat firman-Nya. Saudara baca firman, jangan lawan kejahatan dengan kejahatan. Ampuni setiap orang yang bersalah kepadamu. Setiap Rabu kita baca apa saudara? Doa Bapa kami. Ya. Ampuni orang yang bersalah kepadamu, kata Tuhan. Tapi lihat diri saudara. Ketika ada mertua saudara mungkin tidak adil kepada saudara. Ketika ada ipar yang tidak adil kepada saudara. Ketika ada teman yang saudara merasa apa saudara tidak benar saudaraku, ya, kemudian saudara pun jadi membencinya. Selalu seperti itu saudara. Maka tidak tamat-tamatlah pengikutan saudara kepada Tuhan. Ya. Saudara tahu ketika saudara membenci, maka yang sakit siapa? Saudara sendiri. Ketika saudara membenci suami saudara oleh karena saudara merasa dia tidak mengasihi saudara, oleh karena saudara merasa suami saudara tidak memperhatikan saudara, oleh karena suami saudara tidak seperti hati saudara, saudara benci, ya, maka yang sakit itu siapa? Yang membenci. Tapi yang dibenci sehat-sehat saja, saudaraku. Jadi kalau saudara membenci, maka saudara membunuh diri saudara sendiri. Itulah sering sekali cara pikir ya orang-orang Kristen salah. Ya. Cara pikir yang salah itu membuat kita menderita, saudaraku. Malah ada yang datang kemari saudara, oleh karena cara pikirnya yang salah sampai benar-benar depresi saudaraku. Dan selalu saja dengar apa namanya, ada banyak cakap-cakap katanya di dalam pikirannya saudara. Ya, jadi lihat saya pun dia melotot saudara. Dia lototi saya saudara. Kenapa? Mungkin setan bilang sama dia, apapun kata dia itu gak benar, itu gak benar. Gak ada, itu mau kosong, semua itu mau kosong. Kata yang ngomong di otaknya, di pikirannya. Ya, saudaraku. Saya ini saudaraku bolak-balik bilang saudara ya. Hampir sering saya bilang saudaraku, apapun itu yang tidak membuat kita tenang itu datangnya dari setan. Tapi kalau yang dari Tuhan itu selalu membawa ketenangan, kedamaian dan sukacita, saudara. Ya. Nah, coba kita lihat ini ya, cara pikir manusia juga yang salah. Yohanes 16 ayat 1 sampai 3. Yohanes 16 ayat 1 sampai 3. Padahal sebenarnya simpel saja, ya saudara. Yohanes 16 ayat 1 sampai 3. Iya. Kenapa terpotong itu? Saudara lihat di handphone, udah dapat saudara? Udah? Ya. Semuanya ini kukatakan kepadamu supaya kamu jangan kecewa. Saya sambungannya di sini ya. Semuanya ini kukatakan kepadamu supaya kamu jangan kecewa dan menolak aku.
Kamu akan dikucilkan, bahkan akan datang saatnya bahwa setiap orang yang membunuh kamu akan menyangka bahwa ia berbuat bakti bagi Allah. Kan salah pikir. Salah pikir, saudara ya. Mereka akan berbuat demikian karena mereka tidak mengenal baik Bapa maupun aku. Nah, jadi saya gampang sekali menilai ya saudara yang datang sharing, saudaraku. Ya, karena apa? Kenapa cara berpikirnya salah? Karena tidak mengenal baik Bapa maupun Yesus Tuhan. Ya, jadi sejuta kali pun dibilangnya dia cinta sama Tuhan. Ya, saudaraku, sejuta kali, tahu sejuta kali ya. Pak ya itu dihitung 1, 2, 3, 4 sampai sejuta kali. Dia bilang dia cinta sama Tuhan. Semuanya itu omong kosong. Kenapa? Dari saya dengar dia cakap aja pun saya tahu, saudaraku, bahwa dia tidak mengenal baik Bapa maupun aku. Ya, pikirannya entah kemana-mana. Orang bertingkah bahasa tubuhnya lain sedikit aja pun dia sudah berpikir negatif. Ya, saudaraku. Jadi orang-orang yang seperti itu, orang yang takut kena hujan, kalau kena hujan sakit katanya, karena saya sudah dari situ, saudara ya. Ya, saudaraku, orang-orang yang kalau mati malam katanya rematikan, omong kosong semua itu, saudara. Ya, nggak ada itu. Karena saya dari situ. Ya, otak saya dulu yang salah, saudara. Ya. Kenapa? Karena dulu saya tidak mengenal baik Bapa dan anaknya Yesus Tuhan. Tapi ketika saya sudah kenal baik Bapa dan Yesus Tuhan anaknya, saudaraku, mau kena hujan rintik-rintik, hujan setengah rintik, hujan setengah deras, hujan deras sekalipun, mau kayak mana pun itu, saudara, tak adanya sakit. Biar saudara tahu, ya, justru saya nikmati dan luar biasa. Maunya lebih deras lagi, Tuhan. Lebih deras lagi. Indahnya luar biasa. Katanya kalau nanti malam, yang malam-malam mandi, kau itu kena rematik. Dalam hati saya langsung, dalam pikir saya terdoktrin apa? Rematik. Jadi kalau mandi malam, rematikanlah aku. Sudah begitu, saudara. Ya. Nah, jadi kalau bangun tidur udah diinjaklah sakit, udah beginilah, begitu dia. Malam sudah menggigil, kayak gitu dia, saudara. Tapi setelah saya tahu dan setelah saya ini mengenal Bapa dan Yesus Tuhan anaknya, mau mandi jam 7 malam, 9 malam, 10 malam, 12 malam, 1 pagi, 2 pagi, 3 pagi, 4 pagi, 5 pagi, tidak ada rematik. Tidak ada rematik. Jadi gampang mengenalinya. Aku cintakan sama Tuhan, aku percaya sama Tuhan. Tapi begitu ada anaknya sakit aja, sedikit aja, langsung gemetar, keringat dingin. Mana yang percaya? Saudaraku, ada yang tahu, aduh macam mana ini, kayak gini anakku, kayak gini, entah apalah dibilangnya, saudara. Padahal 1 minggu sebelumnya, apakah saudara percaya sama Tuhan? Percaya. Apakah Yesus itu pengatur dan pengendali segala sesuatu? Iya. Saudaraku, ya, tapi kenyataannya tidak iya, saudara. Ya, jadi makanya kenali Bapa, kenali Yesus Tuhan. Maka semuanya itu, saudara, semuanya itu, saudara bisa tenang menghadapi ini. Ya. Dulu saya tidak mengenal Bapa. Kalau utang bertelepon, saudara, kaki saya gemetar, saudaraku. Badan saya keringat dingin karena ada yang lagi hutang, saudaraku. Iya, saudara, itulah saya dulu. Karena saya tidak mengenal Bapa. Ya. Nah, kemudian ketika saya mengenal Bapa dan Yesus anaknya, saudara, ada pun utang. Orang bingung nanti lihat saya, saudara ya. Kenapa? Nanti ditelepon dulu ya, masih ada ditelepon. Saya udah kenal Bapa, saya ditelepon, saya tinggal bilang, apakah kertas bisa jadi duit?
Saya bilang gitu, saudara. Ya, kalau kertas bisa jadi duit, datanglah kau ke sini. Aku bilang banyak sini kertas, aku bilang. Begitu, saudara. Apakah daun bisa jadi duit? Dia bingung, saudara. Apa maksud ibu? Ya kalau daun bisa jadi duit, datang kau sini, banyak daun di sini. Karena di depan itu banyak bunga waktu itu, saudara. Banyak daun sini, datanglah kau. Jadi karena itu duit, saya bilang, saudara. Kalau ada saya bayar, tak ada, macam mana mau saya bayar? Itu saya bilang, saudara. Mama saya bingung, karena dulu kalau ada penagih utang, saya itu betul-betul kaki saya dingin. Mama saya melihat saya, itulah berutang pola, kata mama dulu, almarhum, saudara tuh. Ya. Tapi ketika sudah kenal Bapak, jawaban saya pun seperti itu, mama saya bingung lagi, saudara. Iya, kau berani kali kau soalnya kayak gitu. Datanglah dia situ, bilang. Itu, saudara. Karena niat kita mau bayar, bukan nggak bayar. Ya, mau bayar. Kalau nggak ada, apa mau dikasih? Jual berkepala ini nggak laku. Macam mana mau dibayarkan ya, saudaraku? Seperti itu. Kan sudah berubah cara pikirnya. Seperti itu. Ya, karena Tuhan tahu, saudaraku, ketika kita punya hutang, Dia tahu atau tidak? Tahu. Kalau Dia rasa baik untuk dibayar, maka Dia akan sediakan dan buat cara-caranya untuk dibayar. Tapi ketika saudara Tuhan merasa itu tidak baik dan tidak perlu untuk dibayar, ya sudahlah, biarlah tak usah dibayar. Apa hukumnya? Mungkin mobil ditarik, ya tariklah. Begitu dia. Seperti itu dia, saudara. Itu kalau sudah kenal Bapak. Jadi jangan takut. Nah, malah seperti gini, saudara ya. Kalau kita misalnya mau beli rumah yang besar, ya saudaraku, ya, pengen kali kita beli, ya. Saat itu rumah itu harganya murah, pengen kali beli, saudara. Tapi duitnya nggak ada. Gimana mau belinya? Pengen kali ini. Tapi kan ada orang yang selalu memaksakan pikirannya. Aduh, murah kali itulah. Kenapa ya? Kayak mana caranya ya supaya bisa dibeli? Itulah pusing kepala itu. Pusing. Ya. Jadi kalau nanti kalau misalnya 10 tahun lagi Tuhan mau itu rumah menjadi milik kita dan harganya naik 20 kali lipat, masalahnya apa kalau duitnya ada? Betul nggak? Belilah. Ya kan? Orang duitnya ada. Walaupun naik 10 kali lipat, iyalah. Karena Tuhan mau kita belinya dengan harga mahal. Ngerti, saudara? Begitu dia, saudara. Begitu cara berpikir. Kalau kita mengenal Bapa, seperti itu, saudara. Ini enggak mau macam pikiran kita lah. Kalau nggak antukkan kepala lah ke dinding itu. Mana tahu keluar duit dari situ, ya kan, saudara? Antuk-antukkan lah. Sampai berdarah pun takkan keluar uang dari situ. Itu yang selalu buat orang jadi sakit. Cara berpikirnya itu salah. Ya, misalnya saudara ingin suami saudara seperti maunya saudara. Nggak ada otaknya anak ini. Kita bilang misalnya kita istri, nggak ada otaknya. Dan mana otaknya ini? Kita bilang, ya, mana ada kayak gini seorang suami. Memang nggak ada otak ini. Yang sakit siapa? Kita yang bilang nggak ada otaknya ini, nggak ada otaknya ini. Jadi kita yang tak berotak. Nah itulah dia, saudara. Mana ada manusia bisa merubah manusia? Nggak ada loh. Tapi Tuhan bisa merubah manusia. Dengar, saudara ya. Untuk pikiran, dengar saya, untuk pikiran saudara dan pikiran saya, Tuhan tidak akan pernah turut campur untuk mengubahnya. Dengar, Tuhan tidak akan pernah turut campur. Kenapa? Karena Tuhan kasih kehendak bebas kepada manusia. Tapi Tuhan akan merubah cara pikir saudara. Dengar, Tuhan akan turut campur mengubah cara pikir saudara kalau saudara mau. Kalau saudara nggak mau, Dia tidak akan pernah turut campur. Tidak akan pernah itu. Nah, macam mana suami saudara nggak mau? Memang kurang ajar ini. Nggak ada suami macam gini lah. Di mana pun ku tengok, nggak ada suami macam gini. Memang nggak ada otaknya ini, kita bilang, saudara. Memang dia memang masih kayak gitu. Saudara paksa pun nggak bisa. Terakhir saudara yang penyakitan.
Sakit apa? Kanker, saudara. Kanker payudara, kanker rahim lah, kanker otak lah. Tapi ketika saudara mau berubah, nah jadi suamiku siapa yang mendoakan? Kalau dia masih kayak gitu, doakanlah. Supaya apa? Supaya Tuhan bikin cara merubah suami saudara. Mungkin lewat sakit penyakit, lewat apa? Begitu saudaraku. Ya, itu dia. Nah, dan kita selalu disuruh berpikir apa positif, ya. Kalau suami kita marah misalnya, saudara, ya, karena atas izin Tuhan nggak suami kita marah? Atas izin Tuhan, walaupun belum tentu itu kehendak Tuhan. Kalau istri kita marah, ya, apakah itu atas izin Tuhan? Atas izin Tuhan. Jadi kalau kita mengenal Bapa dan Yesus Tuhan anaknya, kita tahu itu. Kita tahu itu adalah izin Tuhan. Kalau dia marah samaku, berarti atas izin Tuhan. Mungkin banyak kali pikirannya, mungkin, itu kita. Mungkin karena tensinya lagi naik. Kita bilang, mungkin karena apa saudaraku? Gak ada duitnya. Mungkin jobnya lagi terhalang. Harus begitu kita berpikir. Karena apa? Atas izin Tuhan. Atau mungkin karena banyak kali aku ngomong. Mungkin karena banyak kali aku merepet, ngomel. Maka hati kita jadi tenang. Tapi kalau kita bilang, lalap marah, gak ada juntrungan tuh marah, sikit-sikit marah, apa-apa marah. Manusia macam apa dah ini ya? Marah lalap, kita bilang. Yang sakit siapa? Kita. Karena gak ada satupun yang terjadi di bumi ini kalau bukan atas izin Tuhan. Semuanya atas izin Tuhan. Loh, termasuk marah-marah itu? Iya. Sebenarnya yang marah itu tahu nggak? Boleh marah atau tidak? Tahu nggak saudara? Tahu dia saudara. Ya tahu. Ya. Tapi saudaraku dibuatnya dia tidak tahu gitu, ngerti nggak saudara? Nah, jadi saudaraku, ayolah. Sebenarnya kalau saudara kenal Bapa dan Yesus Tuhan anaknya, maka hidup ini akan enteng saudara. Hidup ini akan tenang. Hidup ini akan terasa indah. Hidup ini akan terasa nyaman saudara. Jadi banyak pun orang entah ngapa-ngapain kita akan tetap tenang. Kenapa? Kita tahu bahwa apa yang ditabur harus dituai. Kita tidak boleh menghakimi. Toh dia nanti akan menuai apa yang dia lakukan, dia kerjakan. Kita tetap aja berjalan dalam Tuhan. Begitu saudara. Amin saudaraku. Banyak kali sebenarnya mau saya bilang. Karena ini 10 SKS saudara. Untuk mengubah pikiran ini gak cukup pun 10 SKS, entah 50 merasa saudara. Karena susah kali merubah pikiran manusia ini. Payah kali saudara. Udah saya melayani berapa lama ini? Aku udah 15 tahun. Payah kali. Bingung saya. Padahal enggak sebenarnya susah. Tapi kenapa kok susah kali? Asal yang datang sakit pikiran. Kenapa kayak gini semua saya pikir? Itulah karena tidak mengenal Bapa dan Yesus Tuhan anaknya. Kalau saudara sudah coba minta itu ayat yang tadi katanya ya kan, beribadah dia terus bunuhnya orang, katanya itulah yang baik, kan lucu itu. Pikiran apa itu yang macam gitu saudara? Dibunuh orang katanya itu mengabdi kepada Tuhan. Itulah pikiran yang bersalahan tadi saudara. Ya, seperti Panglima Naaman tadi. Mengerti ya saudara ini? Mengerti saudara bilang tadi, saya rasa belum terlalu mengerti. Tapi tak apalah, saya akan bilang lagi saudara ya, supaya lengket terpatri di hati saudara yang paling dalam, gak bisa lagi cabut. Jadi saudara bayangkan itu, sampai gak bisa lagi cabut, saking udah lengket terpatri dia. Kalau bisa gitu saya buat semua ke hati saudara, gak bisa pula. Gitu. Ya, karena kalau udah ada orang yang sharing, geli saya rasa kadang-kadang.
Geli saya, ketawa sendiri bisa saudara. Kenapa dalam hati ketawa gak depannya lah, nanti marah pula dia kan? Iya, kenapa? Itu aja, itu aja. Yang lain kenapa gitu? Itu aja saudara. Entah nanya kayak, misalnya sama saya, Bu, Tuhan itu bentuknya kayak mana ya? Gitu kan enak ya. Padahal saya pun gak tahu, tapi kan enak gitu. Jadi biar kita cari sama-sama gitu maksud saya. Ini kayak itu aja. Kenapa? Mertuaku, suamiku, itu aja lah. Gak ada yang lain. Mbok yang lain gitu ya kan, maksud saya, Bu, kalau Tuhan itu dia berdua nggak ya di surga? Kan gitu enak ya, enak lah. Berdua nggak dia di surga ya? Kan iya ya. Saya mau Tuhan berdua nggak di surga ya? Kan gitu kan enak gitu. Ini nggak mertua lah, ipar lah, cimbang lah, itulah saudara. Terus yang itu kan difitnahnya aku. Ini katanya, ini katanya. Pret dalam hati saya. Tapi aku dengar juga, capek dia kan saya dengar juga. Oh iya saya bilang juga saudara. Ayolah ya, kita kenali Bapak. Bapak itu kayak mana ya? Katanya dia 3-1. Kayak mana? Gitu kan enak kan? Kita bahas itu. Itu saya merasa semangat gitu saudaraku. Ya, ini enggak harus. Jadi jangan. Tapi ya udah nggak apa-apa. Kalau belum nggak apa-apa saudara ya. Pokoknya tanya sama saya ya, jangan tanya sama yang lain. Sama manusia dunia jangan tanya. Kalau belum nggak apa-apa, tanya saya. Kalau suami masih tanya saya, saudara. Saya akan siap dan saya akan tetap sabar, saudara. Betul, saudaraku. Asal saudara jangan melenceng pikirannya. Ya bunuh diri pula saudara gara-gara suami saudara. Kan susah. Diminta Tuhan lagi bertanggung jawaban sama saya. Kenapa nggak kau layani dia? Kata Tuhan pula. Iya kan? Udah kayak gitu dia stres, nggak mau pula kau gara-gara itu lalat dibilangnya kata Tuhan. Karena susah, kan gara-gara kau jadi bunuh diri dia katanya. Jadi jangan ya saudara, kalau belum mengerti kita apa, datang sama saya, bertanya kepada saya, saudara ya. Kalau saudara belum mengerti, saya akan tetap sabar menjawab saudara satu persatu. Amin. Tapi doakan saya ya saudara, supaya saya ditambah-tambah Tuhan tenaganya ya. Oh haleluya, haleluya. Demikianlah firman Tuhan saudaraku. Kita nyanyi dulu saudaraku. Jalan Tuhan ini saudara tidak terselami. Jadi itulah kita nyanyikan ya. Ya, jalan Tuhan itu gak terselami saudara. Arti kehadiran. Oh haleluya Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya.
jalan-Mu Tuhan tidak terselami Bapa. Tapi yang kami tahu pasti Bapakku, semua rancangan-Mu itu adalah rancangan damai sejahtera. Tidak ada satupun rancangan kecelakaan. Sekalipun kami di tengah badai persoalan dan pergumulan Bapakku, Engkau rindu kami tetap percaya kepadamu. Engkau rindu Tuhan Yesus. Kami percaya bahwa Engkau bisa melakukan apapun dalam kehidupan kami. Iman sebesar biji sesawi saja Bapakku bisa memindahkan gunung dari satu tempat ke tempat yang lain. Yesus, kami percaya Engkau adalah Tuhan, Tuhan yang sanggup membuat kami lebih lagi di mata-Mu ya Tuhan. Bapak, hamba-Mu berharap dari setiap anak-anak-Mu yang hadir ini, Engkau melihat hati mereka ingin diubahkan, mereka mau dibentuk, sebab Tuhan Engkau adalah penjunat kami. Kami adalah tanah liat-Mu ya Tuhan. Kami mau dibentuk oleh-Mu. Kami mau Tuhan. Kami mau Bapa, semuanya Engkau yang bentuk, sampai kami tidak punya keinginan lagi, tapi keinginan-Mu saja yang ada dalam hidup kami. Dan kami bukan kami lagi, tapi Kau sajalah yang hidup dalam kehidupan kami. Yesus, hidup kami pasti tenang, hidup kami pasti aman, karena Tuhan adalah pelindung kami. Tuhan yang berkuasa atas bumi, langit, dan surga. Terima kasih ya Bapak. Terima kasih. Terima kasih Tuhan Roh Kudus. Terima kasih. Terima kasih. Jikalau sebentar ini juga Bapak, kami akan memberi persembahan, dan kami melakukan persembahan 2 kali ya Tuhan, untuk Yenda Aurelius Ministry operasionalnya, dan Tuhan Yesusku untuk speaker dan alat-alat musik yang kami beli dengan cara cicil Bapakku. Biarlah kami memberi dengan hati yang tulus dan ikhlas, sebab semua itu baru ada artinya di hadapan-Mu Tuhan untuk kemuliaan-Mu. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan Roh Kudus, terima kasih. Lewat anak Yesus Kristus kami berdoa, kami ucap syukur. Haleluya. Sama-sama kita